Sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain United Kingdom akan bersama Malaysia. Ada kabar yang mengejutkan nih teman-teman ya. Jadi aksi penembakan terhadap 5 PMI kemarin ternyata masih memanas dan tak kunjung usai ya. Sampai-sampai di kedaulatan Malaysia yang ada di Jakarta itu didemo oleh warga Indonesia ya. Bahkan sampai dilempar dengan telur. Nah, akhirnya berita ini viral ya. Ramai, banyak yang nonton, banyak yang mengetahui, bahkan ada salah satu pakcik yang mengetahui video ini karena di Jakarta sana sedang melakukan demonstrasi ke kedaulatan Malaysia. Hingga akhirnya mungkin pakcik ini sedikit tidak terima ya, karena di sana kedaulatan Indonesia yang ada di Malaysia itu tidak didemo oleh warga negara Malaysia. Artinya tidak melakukan hal yang sama seperti warga negara Indonesia terhadap kedaulatan Malaysia yang ada di Jakarta. Sampai-sampai pakcik ini kayak apa ya, sedikit seperti mengancam gitu, seperti mengancam bahwasannya jika apa ya Indonesia ini macam-macam gitu, nanti Malaysia akan dibantu oleh Inggris. Wah, ini sangat mengejutkan ya. Ini dia videonya. Dia lari sebab apa? Dia takut. Semoga Pak Prabowo lihat ini, betul? Sekiranya berlaku perang antara Indonesia dengan Malaysia, Britain United Kingdom akan bersama Malaysia. Warga Malaysia tampaknya masih bersikeras bahwa merekalah yang paling benar, sementara Indonesia selalu dianggap salah, bahkan sampai membawa-bawa nama Presiden Prabowo dalam perdebatan. Selain itu, ada juga yang dengan sombong mengklaim bahwa jika terjadi konflik dengan Indonesia, mereka akan mendapatkan bantuan dari tentara Inggris. Ini berapa juta orang rakyat kamu masuk ke Malaysia ini. Kalau kami halau rakyat kamu bagaimana? Terbaik APMM Malaysia. Oh, sikit-sikit nak baling telur. Satu orang ditembak itu adalah maling. Maling saja yang masuk secara haram. Yang ditembak itu dipercayai adalah sindiket yang menggunakan laluan laut. Sebab itu bila maritim Malaysia APMM kejar, dia cabut lari saudara. Dia lari sebab apa? Dia takut. Sebab kamu binatang, pasal itu kita tak dengar. Kalau bukan binatang kita dengar. Ini bukan manusia, ini binatang daripada negara jiran. Lagi sekali nak hantar binatang yang cerdik sikit. Hantar binatang yang cerdik. Sebab bagi kita di sini, semoga Pak Prabowo lihat ini, betul? Semoga siapa-siapa punya bapak pun lihat perkara ini, mau tahu. Kamu punya negara, bagi tahu sama kamu punya kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi Malaysia. Myanmar Malaysia. Myanmar. Baik. Kenapa lompat? Enggak diapa-apain lompat. Ke depan. Tangan pegang dan naikkan. Saudara, diduga curi ikan di perairan Indonesia, kapal Malaysia ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Malaka. Selain illegal fishing, kapal berisikan 4 ABK asal Malaysia ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia.
menyerang Presiden Prabowo, mengapa berlembut dengan Malaysia, ya. Ada yang kata ganyang Malaysia, ya. Saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia, ya. Saya nak bagi tahu, ya, kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini, ya. Sekiranya berlaku perang, ya, antara Indonesia dengan Malaysia, Britain, ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, ya. Jangan main-main, ya. UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, ya. Jangan silap langkah, ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini, ya, menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta, ya, yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjuk sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di laut lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dari negeri seberang, ya, negeri jiran, itu tadi kalau tidak salah kejadian yang terjadi di tahun 2023, ya, tepatnya bulan Agustus di Laut Tarakan. Itu 4 nelayan kalian, saudara-saudaraku, itu tertangkap oleh militer kami. Nah, di situ kalian dengar sendiri, ya, VT lengkapnya dari teman kita ini yang saya speech. Itu sempat kejar-kejaran juga di laut lepas. Nah, pertanyaannya, apakah militer kami menembak? Ya, pasti, tapi tembakan peringatan ke atas, bukan ke dada atau ke tubuh, ya, saudara-saudaraku. Jadi pertanyaan yang timbul dari kami warga plus 62, tolong diselidiki sebenar-benarnya kejadian yang beberapa hari kemarin terjadi. Kalian bilang penceroboh, ada juga warga kalian yang bilang melawan pakai parang. Simpang siur lah, ya. Nah, jadi tolong diselidiki sedalam mungkin, karena logikanya begini, mustahil, kita katakan mustahil, orang yang pakai parang akan berani melawan orang yang memakai senjata laras panjang atau kepolisian RPM, ya, RPM kalian, ya. Itu akan sangat mustahil. Kalaupun dia bawa parang, dia mau bacok itu RPM, mustahil dong. Pasti duluan pelurunya yang kena. Jadi tolong diselidiki sehingga antara kita negara tetangga ini kian rukun, tidak berkecamuk, bergejolak, sehingga membuat panas kedua hubungan negara, ya. Nah, kemudian waktu konferensi pers kalian kemarin, ya, itu anggota kepolisian kalian atau anggota tentara kalian yang berkomentar, yang megang mic, ya, kok nggak ada wajah-wajah Melayunya sih? Sedangkan kalian kan bangsa Melayu. Saya perhatikan wajahnya itu apa namanya, aca-aca nehi-nehi, ya. Ya, oke lah, itu urusan intern negara Anda. Jadi kami tidak akan membahas itu. Hanya saja saya kaget gitu loh. Walaupun sebenarnya saya sudah tahu. Nah, jadi ini contoh kecil, ya. Banyak juga nelayan Anda yang tertangkap, yang menceroboh ke negara kami, masuk ke negara kami, tapi sekedar
tembakan peringatan yang kami berikan kepada mereka, bukan tembakan ke badan atau ke tubuh sehingga dapat menghilangkan nyawa. Karena sekali lagi ya, hukum, sekalipun hukum internasional, itu dasarnya pasti asas keadilan dan kemanusiaan. Jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku yang kucintai di negeri seberang ya, tepatnya negeri jiran Malaysia, mohon untuk diselidiki betul-betul. Kemudian kita saling ramah dalam berkomentar, saling ramah dalam membuat video-video sehingga terjalin hubungan yang tetap mesra ya antara kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indonesia, jika ada warga asing yang masuk secara ilegal atau mencuri ikan, mereka tetap diproses sesuai hukum tanpa kehilangan nyawa. Hal ini berbeda dengan negara tetangga, di mana tindakan terhadap pekerja migran seringkali berujung pada kekerasan yang merenggut nyawa. Waduh, Pak Ci, main perang-perang aja ya. Bukannya kita itu mengharapkan negara yang aman, yang sejahtera dan makmur ya. Saya yakin pasti kita semua juga mengharapkan demikian. Ya, intinya begini teman-teman ya, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika Pak Prabowo itu berpidato di Malaysia, dan pidatonya itu didampingi langsung oleh Bapak siapa saya lupa, Bapak Anwar Ibrahim ya kalau nggak salah, yang mana mereka itu ternyata kerabat dekat sudah lama puluhan tahun, hingga akhirnya Pak Prabowo mengatakan semua masalah pasti ada solusinya. Ya, intinya Pak Prabowo ingin berdamai saja. Segitu baiknya Pak Prabowo ya, ingin berdamai saja dan yakin semua masalah pasti ada solusinya. Dan kalau bisa sih kerjasama gitu ya, andaikan kita bersatu bekerja sama gitu, pasti ASEAN ini makin kuat ya, makin jaya, makin maju gitu teman-teman. Dan saya ingin sedikit menanggapi Pak Ustadz tadi ya, saya nggak tahu siapa namanya. Jadi saya berharap semoga Pak Ustadz tadi agak sedikit diperbaiki ya ketika ingin menyampaikan hal-hal ke media sosial atau ke publik ya. Karena menurut saya yang namanya Ustadz itu harus menjadi contoh untuk kita-kita gitu ya. Jangan sampai perkataannya itu didengar kurang enak gitu. Sebenarnya saya bukan untuk mengajari ya, hampura ini, hampura Pak Ustadz, hampura semuanya. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, namun saya ingin sama-sama mengingatkan, karena kita sesama manusia, sesama muslim juga ya, kewajiban kita itu saling mengingatkan. Oke, teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video, bye.